Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabatku yang beriman, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua nama malaikat yang cukup sering kita dengar adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kedua malaikat ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu, sedangkan malaikat Mikail bertugas untuk menyalurkan rezeki dan menurunkan hujan. Meskipun tugasnya menurunkan hujan dan menyalurkan rezeki dari Allah, namun malaikat Mikail adalah malaikat yang sangat khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan kisah yang cukup masyhur saat Rasulullah SAW menjalani Isra Mi'raj. Ketika itu, para malaikat menyambut kedatangan Nabi ke atas langit dan ditemani malaikat Jibril. Dalam perjalanan, terlihat salah satu malaikat yang bermuka datar dan tidak tersenyum sama sekali dengan kehadirannya. Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah malaikat itu dan kenapa aku tidak pernah melihat dia tersenyum? Malaikat Jibril pun menjawab, dia malaikat Mikail. Dia tidak pernah lagi tersenyum sejak neraka diciptakan dan diperlihatkan kepadanya. Dalam kisah lain juga disampaikan, ketika malaikat Mikail diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan matahari agar tidak segera terbit, sehingga membuat waktu subuh menjadi lebih lama dibanding biasanya. Kisah ini terjadi pada suatu subuh saat Rasulullah SAW memimpin sholat berjamaah. Ternyata pada saat ruku, punggung Nabi Muhammad ditahan oleh malaikat Jibril sehingga tidak bisa bangkit. Hal ini membuat Nabi dan makmumnya bingung. Di sisi lain, ada juga peristiwa besar terjadi. Malaikat Mikail juga menahan matahari agar waktu subuh jadi melambat. Hal ini terjadi karena Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat ini, memang menjadi manusia yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu perhatian padanya, bahkan sampai memerintahkan malaikatnya untuk menahan matahari demi dirinya. Pada saat itu, saat sholat subuh berjamaah yang dipimpin Rasulullah SAW, tiba-tiba malaikat Jibril membentangkan salah satu sayapnya ke punggung Nabi yang sedang ruku. Hal ini membuat Rasulullah ruku lebih lama. Setelah Jibril pergi, barulah beliau bisa bangkit dan meneruskan sholatnya sehingga selesai. Setelah selesai sholat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau memperlama ruku, tidak seperti biasanya? Rasul pun menjawab, ketika aku rukuk tadi, saat hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang membentangkan sayapnya di punggungku. Hingga lama sekali, sampai sayap itu diangkat, barulah aku bisa mengangkat badan. Mengapa begitu? Tanya sahabat yang lain. Nabi menjawab, aku tidak tahu dan tidak bisa menanyakannya kepada malaikat Jibril. Dan datanglah malaikat Jibril dan menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi. Wahai Muhammad, Ali tergesa-gesa untuk ikut sholat berjamaah. Akan tetapi, saat di jalan menuju masjid, di depannya ada seorang laki-laki tua yang berjalan sangat pelan. Ali tidak mau mendahulinya karena sangat memuliakan lelaki tua itu. Karena itu, Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam keadaan ruku agar Ali dapat ikut sholat berjamaah. Penjelasan malaikat Jibril ini membuat Nabi terganggu. Namun malaikat Jibril meneruskan ceritanya dan membuat Nabi lebih kagum lagi. Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan perputaran matahari dengan sayapnya, sehingga waktu subuh tidak habis karena menunggu Ali hadir. Kemudian Nabi memanggil Ali. Benar ya Rasulullah, lelaki tua itu sangat pelan jalannya. Aku tidak suka mendahuluinya karena memuliakannya. Akan tetapi ternyata dia tidak datang untuk sholat.
Untungnya engkau masih dalam keadaan ruku sehingga aku tidak tertinggal untuk sholat berjamaah bersamamu. Jawab Ali, itulah kisah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diperintahkan Allah untuk menahan ruku dan matahari. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.